Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Kiromah SHI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Saya akan mendemonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara mengutamakan cinta serta kasih sayang, di mana pendidik sama seperti orang tua pada anaknya. Seperti dalam semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sung tulada. Di depan kita memberi contoh. Maksudnya, seorang pendidik harus bisa memberi contoh. Teladan sendiri menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Kunci keberhasilan belajar mengajar di mana ketika seorang pendidik memiliki sikap yang baik, maka siswa pun akan mengikuti sikap gurunya. Sehingga saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, seorang guru harus memberikan bimbingan kepada siswanya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tanpa disadari, selama proses pembelajaran, guru menjadi panutan bagi siswa, baik dari kata maupun perbuatannya. 2. Ing madya mangun karsa. Di tengah kita menyemangati, artinya kita dapat menciptakan ide atau gagasan. Maksudnya, guru mempunyai peranan yang penting menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Guru dapat memfasilitasi metode atau strategi sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Selain daripada itu, kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang dengan baik sesuai dengan minat dan bakatnya. 3. Tutwuri handayani. Di belakang kita memberi dorongan. Seorang guru harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan dan arahan. Dalam hal ini, seseorang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya untuk mendorong orang lain dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru harus memberi dorongan kepada siswa agar lebih rajin dan disiplin. 6 inspirasi dari konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara antara lain. 1. Menerapkan teori trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses pemberdayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap yang dikenal dengan trikon yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam generasi muda. Konvergen artinya mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. 2. Menumbuhkan daya cipta kognitif, daya rasa afektif, dan karsa psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dapat meningkatkan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan, tanpa ada yang dikesampingkan. Karena menitikberatkan pada salah satu daya dapat menghambat perkembangan pada diri manusia. Dengan menumbuhkan ketiga daya tersebut secara bersamaan, maka proses humanisasi atau memanusiakan manusia dalam pendidikan dapat tercapai. Artinya, mendidik manusia untuk mencapai manusia yang luhur tidak akan mudah goyah. Pendidik harus menjadi role model bagi siswanya. 3. Metode saling among. Ki Hajar Dewantara
mengajarkan metode pendidikan sistem AMO, yaitu metode pengajaran sesuai dengan asah, asih, dan asuh. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu alam keluarga atau pendidikan informal, alam perguruan atau pendidikan formal, dan alam pergerakan pemuda atau pendidikan non-formal. Pasalnya, Trisentra tersebut menjadi inspirasi pendidikan di Indonesia dan ketiganya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan kepribadian dan tingkah laku anak. Keluarga, pihak sekolah, pemerintah, maupun masyarakat merupakan stakeholder pendidikan yang memiliki peranan yang sangat penting. 4. Membentuk pribadi yang mandiri. Inspirasi pembelajaran dari konsep Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu pendidikan yang dapat membentuk pribadi yang mandiri dengan 3 indikator, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, seseorang dapat mengatasi permasalahan hidupnya sendiri tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahan yang dialami. 5. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Seseorang yang berpendidikan harus bekerja sama dengan baik untuk memajukan Indonesia di antara negara-negara di dunia. Setiap individu harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kecanggihan teknologi dapat dijadikan sarana memperluas network serta meningkatkan wawasan global. 6. Pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Ki Hajar Dewantara memandang jika pendidikan nilai budaya masyarakat Timur lebih cocok digunakan, maka taman siswa dibuat dengan pendekatan momong, ngemong, dan among. Demikianlah demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.